Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, biar kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan dan menghibur kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, urapi hamba-Mu dan berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur buat saat ini karena kasih Tuhanlah, karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tentu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-14 di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Kita akan membacakan secara bersama-sama Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu menarik, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, ya sebelum mereka mengalami kisah yang berada di dalam tengah danau ini, kalau kita perhatikan waktu itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang ke Kafarnaum, ya. Sedangkan Yesus sendiri dia naik ke atas bukit untuk berdoa, dan ia juga sengaja untuk naik ke bukit karena dia ingin menyingkir dari orang-orang yang pada saat itu sedang membicarakan Yesus. Ketika Yesus memberi 5.000 orang makan, nah, mereka melihat betapa hebat dan betapa dahsyatnya Yesus melakukan mukjizat-mukjizat pada saat itu. Dan mereka mulai berunding, mereka mulai berbicara, dia ini bukan orang biasa. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah nabi dan ia yang akan datang kembali ke dunia. Nah, mereka membicarakan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan Yesus mengetahui pembicaraan orang-orang tersebut. Sehingga ketika ia mengetahuinya bahwa orang-orang ini sedang berunding dan mereka akan membawa Yesus secara paksa untuk menjadi raja. Ya. Kalau orang dunia mungkin ketika dia mengetahui bahwa dia akan dijadikan sebagai raja, pasti mereka dengan senang hati untuk menjadi raja. Tetapi Yesus berbeda, saudaraku. Ketika dia mengetahui dia akan dibuat dan membawanya secara paksa dan menjadikannya sebagai raja, Yesus justru menghindar dan dia pergi ke bukit. Di sana dia berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, nah ketika Yesus berdoa di bukit, ya nanti saudara bisa melihatnya di dalam Yohanes pasal 14 sampai 15 itu, saudara bisa mengetahui ketika orang-orang sedang membicarakan Yesus. Mungkin saudara bertanya, "Loh, kok Yesus bisa tahu kalau dia akan dijadikan sebagai raja?"
Ya iyalah, Yesus kan bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang maha tahu. Nah, hal yang sama saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dan intinya Yesus ini bukan karena menguping, ya, bukan karena menguping pembicaraan orang-orang yang ada pada saat itu. Tetapi Yesus tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi dia adalah Allah yang maha tahu. Saudaraku, seperti apa dan bagaimanapun perasaan saudara saat ini, Yesus juga mengetahuinya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang sama juga terjadi ya kepada murid-muridnya ketika Yesus sedang berada di bukit. Ya, dia berdoa di sana dan dia mengetahui murid-muridnya juga sedang mengalami kesusahan, ya. Dan murid-murid waktu itu sudah melakukan perjalanan menuju Kapernaum tadi. Mereka sudah berada di tengah danau. Di tengah danau itu mereka mengalami kesusahan dan mereka sudah melakukan perjalanan sekitar 2 atau 3 mil jauhnya. Ya kurang lebih sekitar 4 kilometeran lah. Kalau sekitar 3 milan berarti mungkin 4 kilometer lebih gitu ya. Tapi karena dikatakan 2 atau 3 mil, ya kita ambil kurang lebihnya sekitar 4 kilometer. Mereka sudah melakukan perjalanan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan tahu, wah ini murid-muridku lagi kesusahan nih. Ya, mereka mengalami masalah ketika mereka mendayung perahu mereka. Ya, karena apa? Ada angin sakal, ada masalah di sana, ada pergumulan yang sedang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Mereka berusaha untuk mendayung perahu mereka, tetapi mereka kesulitan karena ada angin sakal pada saat itu, saudaraku dikasih Tuhan. Dan yang Yesus yang tidak bersama dengan mereka yang sedang berada di bukit mengetahui hal itu. Saudaraku, perjalanan mereka sudah berada kurang lebih 4 kilometer dan mereka ada di tengah-tengah danau. Ya, sementara Yesus ada di atas bukit, ya sedang berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang ajaib dan yang perlu kita perhatikan adalah Yesus melihat kesusahan yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat ya dan kita bisa mengetahui dari kejadian ini bahwa Yesus bukanlah manusia biasa seperti kita, ya. Di mana orang-orang katakan dia hanya manusia biasa, ngapain disembah? Saudaraku, benar, dia adalah 100% manusia. Tetapi jangan salah, ya. Dia juga Allah 100%. Amin. Ya, amin ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Dan saudaraku, ketika Yesus melihat murid-murid sedang mengalami masalah tadi, dia lihat, wah, anak-anakku, murid-muridku, mereka sedang berada dalam masalah, ya. Yesus tahu, saudaraku. Dan hal yang sama juga Yesus ketahui. Ketika saudara, mungkin saat ini saudara sedang berada di dalam masalah, ya. Sedang berada di dalam kesesakan, sedang berada di dalam masalah pergumulan, sedang berada di dalam bahaya. Yesus tahu ketika saudara sedang dalam masalah pergumulan yang berat. Yesus tahu dan melihat ketika saudara sedang menangis, ketika saudara sedang bergumul dengan pergumulan saudara. Mungkin ketika saudara sedang bergumul dengan penyakit yang saudara alami. Mungkin saudara sedang ada dalam badai pergumulan yang mungkin saudara tidak bisa lagi hadapi. Yesus tahu dan Yesus melihatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, murid-murid waktu itu mereka berusaha untuk mendayung perahu mereka agar mereka bisa tiba di seberang. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami masalah,
Mereka berusaha untuk mendayung, tapi ada badai di sana. Ada angin sakal. Ya, angin yang berlawanan arah. Tentu mereka panik, saudaraku. Ketika kita ada dalam masalah pergumulan hidup ini, sering sekali juga kita sebagai anak-anak Tuhan sekalipun, ketika ada badai, kita sering panik. Kita sering berusaha untuk berjuang sendiri mengalami masalah tersebut. Kita berusaha untuk mengatasi masalah kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui dalam hidup ini, Yesus melihat pergumulan saudara. Yesus melihat perjuanganmu dalam masalahmu. Dan ia tidak tinggal diam. Dan ia akan melakukan satu tindakan untuk menolong saudara. Ya, kita perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, sekalipun di dalam bahaya, sekalipun kita seolah-olah, aduh ini nggak ada harapan. Dan Tuhan mengetahui ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Yesus ada di dalam hidup kita. Dan Yesus selalu standby dan selalu setia untuk senantiasa menolong hidup saudara dan saya. Ya. Nah, kuncinya adalah tetaplah percaya. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Saudaraku, sebenarnya dalam mengiring Tuhan itu tidak sulit, ya. Kalau kita menjalaninya dan kalau kita mempercayainya seutuhnya, sepenuhnya, pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ya walaupun terkadang Tuhan memang izinkan kita seolah-olah, aduh ini kok kayaknya gak ada lagi pertolongan, aduh ini gimana ya, aduh ini, wah, bahkan kadang parahnya kita kadang sering berkata, aduh habislah. Tapi kita harus belajar lewat kejadian yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sedang kita baca, saudaraku, kita harus belajar bahwa ternyata Yesus itu selalu melihat dan memperhatikan hidup saudara dan saya. Dan dia tidak pernah lepas pandangannya kepada orang-orang yang percaya, berharap, bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, ya kita akan melanjutkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus dan Dia selalu ada dan memperhatikan hidup saudara, ya. Dia selalu ada dan memperhatikan setiap kehidupan kita. Dan Dia Allah yang peduli, Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Begitu mengasihi semua umat manusia yang ada di bumi ini. Bukan hanya untuk orang Kristen saja. Ya, buat saudara yang sedang menonton video ini dimanapun saudara berada. Ya mungkin saudara bukan seorang Kristen, ya. Tapi percayalah saudaraku, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan, Dia akan menyelamatkan saudara. Ketika saudara percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan selamat. Ya. Tema kita saat ini adalah percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan Yesus selalu ada, Yesus selalu setia, Yesus selalu melihat hidup saudara dan saya, dan Yesus selalu memperhatikan. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sering terjadi adalah bahwa, ya saudaraku, kita selalu meragukan. Ya, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, manusia cenderung ragu. Ya, karena melihat
permasalahannya, karena fokusnya itu pada persoalan yang sedang dialami. Ya, sering sekali masalah membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan. Pergumulan sering sekali membuat kita ragu bahwa Tuhan senantiasa setia, menolong, mendampingi, menyertai kehidupan kita. Ya, kita boleh perhatikan kembali, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-14 tadi, di ayat yang ke-25-26 di sana dikatakan demikian. Ya, 25-26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus ketika dia datang menjumpai murid-muridnya, itu dikatakan jam 3 malam. Memang perhitungannya Yahudi dengan kita berbeda, saudaraku ya, perhitungan waktunya. Nah, dikatakan ketika jam 3 malam, Yesus karena melihat murid-murid sedang dalam masalah, dia datang, dia berjalan dengan santainya di atas air, saudaraku. Ya, Yesus berjalan di atas air dan dia ingin memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Dan ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka nggak mengenalinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka malah berteriak dan berpikiran bahwa Yesus itu hantu. Mereka berteriak-teriak, saudaraku, berteriak-teriak karena mereka ketakutan. Hantu, hantu, itu hantu. Seperti itu. Padahal itu bukan hantu. Ya. Padahal mereka kesehariannya bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan banyak mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka malah berpikiran bahwa Yesus itu hantu, ya, saudaraku. Nah, sering sekali seperti itu terjadi dalam hidup ini. Ketika Yesus datang ingin memberikan pertolongan, kita malah salah meresponinya, ya. Dan parahnya kita malah memiliki pemikiran yang negatif seperti murid-murid. Coba kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-27 dikatakan tetapi, ya, di ayat 27 ini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kata tenanglah di sana sama dengan jangan khawatir, aku ini. Ya. Atau kuatkanlah hatimu. Percayalah kalian bahwa ini adalah aku, guru kalian, Tuhan Yesus. Dan dikatakan jangan takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini tidak berlaku hanya kepada murid-murid saja. Tetapi perkataan Tuhan Yesus ini yang mengatakan tenanglah, jangan takut. Ini aku. Ya. Saudaraku, saudara mungkin saat ini sedang mengalami masalah dalam hidup saudara. Saudara mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan dan membuat saudara ketakutan. Membuat saudara khawatir. Karena kata tenanglah itu jangan khawatir. Dan arti kata tenanglah itu percayalah kepada Tuhan. Ya. Ketika kita ada dalam masalah pergumulan. Ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam hidup kita. Ingatlah firman Tuhan, ingatlah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan khawatir, percayalah, ada aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada saudara saat ini yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami kekhawatiran, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kesulitan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan,
percayalah, ini aku. Percayalah, ini aku Tuhan Yesus yang gak pernah meninggalkan kalian, yang gak pernah melupakan atau yang senantiasa memperhatikan. Aku tahu kalian sedang mengalami kesulitan karena angin sakal. Aku tahu kalian sedang mengalami masalah. Kalian mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Kira-kira seperti itu saudaraku bahasa saya ya. Tapi saudaraku, yang dikasih Tuhan ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, tenanglah, ini aku. Ya, Petrus langsung jawab. Ya, Petrus langsung jawab dan dia berkata, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudaraku, kalau kita memperhatikan, sebenarnya ini adalah bukti dari ketidakpercayaan Petrus juga. Ya, sebenarnya dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya, makanya dia mengatakan, kalau itu benar-benar Tuhan, suruhlah saya berjalan di atas air. Ya, kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, ini adalah bukti ketidakpercayaan Petrus sebenarnya. Ya, kalau memang benar-benar engkau Tuhan, suruh dong saya jalan di atas air. Kalau mereka percaya ya udah, tapi Petrus butuh pembuktian, saudaraku. Petrus ini juga gambaran daripada kehidupan kita yang sering kita lakukan, yang sering kita katakan kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, ketika ada sesuatu, Tuhan, jika memang benar Tuhan mengasihi aku, tolong dong. Tuhan, jika benar Tuhan ada, jika benar Tuhan itu hidup. Bukankah sering sekali manusia meminta pembuktian daripada Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita minta pembuktian daripada Tuhan, sebenarnya itu adalah bentuk ketidakpercayaan kita. Ya, hati-hati saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Tapi berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Petrus mengatakan hal yang demikian, jawab Yesus di ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, datanglah. Benar saudaraku, Petrus ketika dia percaya saat itu, waktu Yesus mengatakan datanglah. Ya, dia percaya. Dia percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika kita percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya, saudaraku, apapun sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lakukan, sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa kita kerjakan, ya, sesuatu yang mustahil bagi kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan, segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Kenapa? Karena kita percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan saat itu Petrus langsung melangkah. Ya. Dia melangkah, dia berjalan di atas air. Dia keluar dari perahu tuh. Dia keluar, dia melangkah benar, dia bisa berjalan saudaraku di atas air. Ya. Dia bisa berjalan di atas air. Bukankah Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa saudaraku? Kenapa? Kenapa masih saja meragukan? Ya. Kenapa masih ada orang yang nggak percaya dengan sudah melakukan, dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan? Ada banyak hal mukjizat yang sudah Tuhan kerjakan. Bahkan kita sendiri bukan hanya menjadi pendengar atau hanya mendengar cerita orang. Bahkan kita pun mengalaminya. Saudara bisa mengalaminya. Kalau saudara mungkin belum pernah mengalami, mintalah. Percayalah, saudara saat ini juga bisa mengalami sesuatu yang mungkin bagi saudara itu tidak mungkin. Tetapi
bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, itu menjadi mungkin. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus berjalan nih. Petrus berjalan di atas air, dia menghampiri Tuhan Yesus. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin semua kita mengetahui cerita ini. Mungkin ada yang di luar kepala gitu ya. Semua sudah dihafal cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Petrus melakukan perjalanan, dia menuju di mana Yesus sedang berdiri. Dan Yesus menanti tuh, menunggu. Datanglah, ya. Petrus datang. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus datang, dia berjalan, situasi saat itu kan memang sedang tidak baik. Ada angin sakal, saudaraku. Dia mulai menyadari ya, dia percaya dia mengalami damai sejahtera. Dia percaya dia mengalami percaya diri yang luar biasa. Sehingga dia berani melangkahkan kakinya ke atas air. Dia keluar dari perahu. Dia berjalan, saudaraku. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia merasakan angin yang kencang, ya, karena memang sedang ada angin sakal, ya. Ketika dia merasakan tiupan angin yang kencang dan dia melihat ombak, ya. Ketika dia lihat ombak, Petrus mulai ketakutan, ya. Dia mulai ketakutan, saudaraku. Saya percaya ketika Petrus dia rasakan angin yang kencang dan dia mulai melihat mungkin dari hasil dari tiupan angin yang kencang membuat adanya ombak juga, dan ombak yang dia perhatikan, waduh ini ombak bakalan menerpa saya, ini ombak bakalan membuat saya tenggelam, ini ombak bakalan membuat saya mampus, mungkin kira-kira seperti itu bahasa saya, saudaraku. Ya terjadilah seperti apa yang dipikirkan, ya kan? Waduh mampus nih, waduh tenggelam nih. Dia takut. Ketika Petrus sedang mengalami ketakutan, saudaraku, sesungguhnya ketika adanya rasa takut, itu membuktikan bahwa Petrus mulai ragu. Ya, tadi dia percaya, ketika dia percaya dia bisa berjalan di atas air. Sama seperti Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia mulai ketakutan, dia mulai meragukan. Ya, waduh ini gimana ini, aku bakalan tenggelam. Ya jadilah seperti imannya. Petrus mulai tenggelam, saudaraku, ketika dia mulai ketakutan. Ya, ketakutan membuat Petrus mulai tenggelam. Kenapa Petrus takut? Karena dia ragu dengan kuasa Tuhan. Dia ragu bahwa bersama dengan Tuhan dia akan aman sebenarnya. Tapi karena Petrus meragukannya, ya akhirnya Petrus tenggelam, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah sering sekali membuat kita ragu dengan kuasa Tuhan. Sebenarnya apa yang dialami oleh Petrus itu adalah gambaran yang sering kita alami dalam hidup kita. Benar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Benar ya. Nah, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita mulai ragu, aduh ini bagaimana? Sadar atau tidak sadar, kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Seperti Petrus, dia berusaha, aduh gimana ya? Tapi ketika dia mulai ketakutan, dia mulai berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, justru dia tenggelam. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah membuat anak-anak Tuhan, sekalipun ya anak-anak Tuhan, atau yang mengatakan sudah percaya kepada Tuhan, ketika ada pergumulan yang berat, hal ini yang sering membuat kita mulai meragukan Tuhan. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, sebenarnya disitulah Tuhan ingin menyatakan bahwa dia selalu melihat saudara dan saya, bahwa dia selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia justru dalam badai tersebut, Yesus bisa menyatakan dirinya. Tetapi yang sering kita alami dalam hidup kita, ketika ada badai, kita justru meragukan Tuhan, meragukan kemahakuasaannya, meragukan kemahahadirannya.
ya benar atau ya benar atau tidak benar? Saudara pasti menjawab dalam hati, benar juga ya. Benar saudaraku ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat masalah menurut pemikiran kita, ya, dan kita katakan masalah itu besar dan membahayakan nyawa kita, ya, ya apa yang ada dalam benak kita seperti Petrus, wah tenggelam nih aku nih, ada angin yang kencang, ada ombak yang besar, mampuslah, matilah, tenggelamlah. Pemikiran Petrus mungkin saat itu seperti itu. Maka jadilah seperti apa yang dipikirkan, apa yang dia bayangkan. Ya. Kalau kita dalam keadaan masalah pergumulan, lalu kita membayangkan atau meyakini, waduh ini hal yang buruk nih, waduh aku bakalan begini nih, waduh akan bakalan seperti ini nih, dan itu adalah hal-hal yang negatif yang sedang kita pikirkan, yang gak heran kalau hal yang buruk yang kita pikirkan itu, hal-hal negatif yang kita pikirkan itu terjadi. Kenapa? Kita mengimaninya, sadar atau tidak sadar, saudara sedang mengimani hal yang negatif tadi terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau itu terjadi, ya jadilah sesuai dengan iman yang sedang saudara pikirkan, yang sedang saudara bayangkan. Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sungguh sangat-sangat baik. Ya. Kita kembali lagi kepada Petrus. Ketika Petrus sudah mulai tenggelam, saudaraku, dia dalam keadaan dia mulai bimbang tadi, dia mulai ragu-ragu, dan akhirnya dia itu membuat dia tenggelam, mulai tenggelam ya. Dan ketika Petrus mulai tenggelam, ya puji Tuhan, Petrus masih ingat kalau ada Yesus bersama dengan dia. Kalau ada Yesus di sana yang memperhatikan, yang melihat tingkah Petrus saat itu. Dan saya bayangkan mungkin hal inilah yang sering kita alami ketika kita mengalami seperti sikap daripada Petrus ini. Mungkin Tuhan melihat kita, dia tersenyum, dia melihat, nak, kenapa kamu masih meragukanku? Mungkin Yesus berkata demikian dalam hidup saudara dan saya. Dan saudaraku, ketika Petrus mulai tenggelam, dia hampir tenggelam ya, dia berseru kepada Yesus. Dia masih sadar, oh ada Yesus yang bersama dengan aku. Ada Yesus yang tadi memerintahkan saya untuk turun dan berjalan di atas air sesuai dengan permintaan saya. Dia masih ingat dan dia berseru, Yesus, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Hampir tenggelam ya. Lalu Yesus, apakah Yesus tinggal diam? Dia hanya melihat atau tunggu sebentar, Petrus? Apa Yesus berkata demikian? Tidak, saudaraku. Dengan segera ya, Yesus segera mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Saudaraku, ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, ketika kita meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saudaraku, dia akan segera menolong saudara dan saya. Dia akan segera mengulurkan tangannya, saudaraku, untuk menolong saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Maka saudara akan selamat. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kemahahadirannya Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan dan melihat saudara. Percayalah saudaraku. Ya. Di ayat yang kita baca kembali ke Alkitab kita, di ayat yang ke-31 sampai 33, firman Tuhan dikatakan demikian. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah.
Saudaraku, ketidakpercayaan kita kepada Tuhanlah yang menjadi penghalang dalam hidup kita. Ya. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhanlah yang menjadi masalah dalam hidup kita. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Petrus yang tadinya sudah berjalan bersama menghampiri Tuhan Yesus, sama seperti Yesus. Yesus berjalan di atas air, dan Petrus dia juga bisa melakukan hal yang sama atas perintah daripada Tuhan Yesus. Tetapi hanya karena dia mulai merasakan ada angin, ya, ketika dia mulai melihat ada ombak, Petrus mulai bimbang, Petrus mulai ragu. Dan ketika adanya keraguan, adanya kebimbangan, disitulah Petrus mulai tenggelam. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perhatikan keraguan kita akan menjadi masalah besar dalam hidup saudara dan saya. Kebimbangan kita dalam mengiring Tuhan itu akan menjadi masalah yang besar, bahkan menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang dalam hidup kita, dalam pengiringan kita mengiring Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari mulailah belajar dan percayalah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Maka saudara akan selamat. Ya, dia akan memberikan ketenangan. Ya, dia akan memberikan ketenangan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudaraku, dia akan memberi kelegaan. Seperti dikatakan, tenanglah, ini aku. Saudaraku, ketika kita mendengar suara Tuhan dan mempercayai kata-kata yang Tuhan sampaikan, yaitu tenanglah, ini aku. Hei saudaraku, percayai, imani perkataan Tuhan Yesus. Ketika saudara saat ini ada dalam masalah, dengarlah suara Tuhan saat ini yang berkata kepada saudara,